podcast Speed Up, Never Let Up, dan salam bela negara. Bersama saya Evita Manik dalam podcast ASN Badan Narkotika Nasional Berakhlak. Saat ini kita akan membahas, mengevaluasi, dan membandingkan bersama nilai-nilai dasar atau core values ASN berakhlak pada instansi pemerintahan lain yang mungkin nantinya dapat diadaptasi pada Badan Narkotika Nasional agar Badan Narkotika Nasional dapat berbenah diri, berkembang, dan menjadi salah satu instansi unggul di masa yang akan datang. Sebelum kita membahas mengenai implementasi berakhlak, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu berakhlak? Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak sendiri merupakan nilai dasar atau core values ASN yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk mempercepat pergerakan transformasi sumber daya manusia aparatur dalam memberikan pelayanan prima dan menghadapi tantangan-tantangan dunia global. Pada podcast kali ini, instansi yang saya pilih adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan fungsinya ada 9, salah satunya yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan, serta risiko keuangan negara. Implementasi core values berakhlak pada Kementerian Keuangan akan kita bahas lebih mendalam. Core values pertama adalah berorientasi pada pelayanan, dengan definisi berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada 5 nilai, salah satunya adalah pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanannya pada masyarakat, Kementerian Keuangan telah banyak berinovasi yang memudahkan masyarakat. Salah satunya adalah e-filing. E-filing merupakan sistem pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan yang dapat dilakukan secara online. Jika sebelumnya wajib pajak harus datang dan melapor ke KPP serta mengisi formulir isian SPT tahunan, dengan sistem e-filing ini, wajib pajak bisa melakukannya melalui sistem online tanpa perlu datang ke KPP lagi. Dengan melalui e-filing, para wajib pajak dapat melakukan laporan SPT di mana saja, kapan saja, dan menghemat waktu serta tanpa dipungut biaya apapun. Core values kedua adalah akuntabel, dengan definisi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kementerian Keuangan selalu berusaha untuk menjaga kekonsisten akuntabilitasnya dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Hal ini tercermin dari kembali diraihnya WTP atau opini tertinggi dari audit BPK. PPT sendiri adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan semua hal yang bersifat material, posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Selain itu, dengan diraihnya WTP memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa keuangan negara telah dikelola dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, Kemenkeu juga melakukan publikasi terhadap LKPP yang telah diaudit oleh BPK agar dapat diakses oleh masyarakat luas dan diketahui serta dipahami. Bahkan masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan terkait laporan pengelolaan keuangan negara. Core values ketiga adalah kompeten, dengan definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau kemampuan. Dalam meningkatkan kompetensinya, Kementerian Keuangan melakukan transformasi human capital atau SDM-nya dengan melakukan program Leaders Factory yang merupakan program pengelolaan SDM berupa pengembangan dan penempatan leaders atau pemimpin Kemenkeu di bidang pengelolaan keuangan negara. Kemenkeu juga melakukan penguatan kompetensi dan melakukan pengelolaan kinerja sebagai instrumen untuk menjaga kinerja dengan capaian pegawai. Serta pengembangan karir ASN Kemenkeu telah menggunakan manajemen talenta
yaitu sistem untuk mencari, mengelola, mengembangkan, mempertahankan PNS terbaik Kemenkyu yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka panjang. Core values keempat, yaitu harmonis dengan definisi ASN saling peduli dan selalu senantiasa menghargai perbedaan. Untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, Kemenkyu menerapkan budaya baru yaitu budaya morning call. Melalui morning call, berisi tentang penyampaian hasil kerja ataupun rancangan kinerja ke depan. Selain itu, morning call juga diisi dengan sesi tanya jawab, saran-saran, curahan hati, dan kritik yang membangun dari para pimpinan ataupun pegawai seputar pelaksanaan tugas dan fungsi kantor. Core values kelima yaitu loyal dengan definisi, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan contoh perilakunya adalah menjaga rahasia dan jabatan negara. Data wajib pajak yang merupakan data yang bersifat rahasia sehingga harus dijaga kerahasiaannya merupakan tugas penting dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini terkait dengan kode etik DJP atau Direktorat Jenderal Pajak pada pasal 3, yaitu mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh DJP. Adapun larangannya adalah tidak boleh menyalahgunakan data atau informasi perpajakan, serta melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan, atau perubahan pada sistem informasi milik DJP. Core values ke-6 yaitu adaptif. Definisinya adalah terus-menerus dalam berinovasi dan antusias menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dengan semakin berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi serta mobilitas yang sangat cepat, Kementerian Keuangan beradaptasi dengan menggunakan e-office dalam sistem manajemen perkantoran dengan nama e-Kemenkyu. E-Kemenkyu sendiri merupakan kumpulan berbagai sistem informasi yang mendukung office automation pegawai Kementerian Keuangan, sehingga mempermudah kegiatan persuratan di Kemenkyu. Selain itu, tanda tangan digital pada aplikasi Nadine atau naskah dinas elektronik ini juga menggunakan digital signature yang disupport oleh BSSN, sehingga tanda tangan digital ini dapat dilakukan dengan mudah dan terpercaya. Keaslian naskah juga dapat dicek melalui aplikasi e-Kemenkyu tersebut. Core values ke-7 adalah kolaboratif dengan definisinya membangun kerjasama yang sinergis. Seperti yang sudah dijelaskan pada implementasi adaptif, implementasi core values kolaboratif yang dilakukan oleh Kemenkyu adalah bekerja sama dengan BSSN dan dalam mendukung program Nadine atau naskah dinas elektronik, serta Kemenkyu juga bekerja sama dengan bank untuk mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran SPT Kementerian. Kita kembali ke Badan Narkotika Nasional. Instansi Badan Narkotika Nasional sendiri juga melakukan implementasi berakhlak hampir sama dengan Kementerian Keuangan, seperti berorientasi pada pelayanan yang terus ditingkatkan dengan melakukan pemberian kontak WhatsApp laporan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat, kemudian melakukan publikasi terhadap hasil audit LKPP untuk implementasi akuntabel. Pada implementasi kompeten, BNN juga sedang membenahi diri dengan melakukan penilaian kompetensi bertahap bagi seluruh pimpinan dan pegawai BNN demi menuju BNN manajemen talenta. Untuk implementasi harmonis, BNN menerapkan budaya 3S atau senyum salam sapa untuk meningkatkan rasa saling memiliki dan keharmonisan di dalam instansi Badan Narkotika Nasional. Implementasi loyal dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan menjaga kerahasiaan data pelapor tindak penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika masyarakat berani melaporkan kasus narkoba yang ia ketahui. Implementasi adaptif, Badan Narkotika Nasional sendiri cukup adaptif dalam penggunaan teknologi dan tuntutan perkembangan zaman. Terbukti dengan diluncurkannya aplikasi e-Mindik atau Elektronik Administrasi Penyidikan. E-Mindik yang berbasis pada teknologi informasi dibuat untuk melakukan pengadministrasian dalam penyidikan yang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsifan yang dapat diakses melalui perangkat komputer dan smartphone. Implementasi kolaboratif yang dilakukan BNN adalah dengan menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI,
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dengan nama kolaborasi ini adalah Gempur Narkotika Bersama atau Purnama. Kerjasama kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bentuk nyata dari kolaborasi War on Drugs yang akan mengungkap jaringan sindikat narkoba yang kerap melakukan penyelundupan melalui jalur laut perbatasan Indonesia. Adapun adaptasi yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dari Kemenku adalah pendigitalisasian perkantoran atau e-office sebagai bentuk implementasi adaptif BNN terhadap tuntutan perkembangan zaman dan perubahan yang besar, sehingga dapat mempermudah proses persuratan dan kegiatan perkantoran pada Badan Narkotika Nasional sendiri. Selain itu, dengan digunakannya e-office pada Badan Narkotika Nasional nantinya akan mengurangi anggaran belanja instansi dan memudahkan seluruh pimpinan serta pegawai dalam mengakses persuratan ataupun kegiatan perkantoran lainnya di mana saja dan kapan saja. Sekian pembahasan implementasi core values berakhlak pada instansi Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini. Sampai jumpa di pembahasan lain. Salam War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.